Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. 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 Nah, ibu-ibu baik yang ada di rumah maupun ada yang di sini, kita angkat tangannya yang merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Nah, ibu-ibu sebelum kita ibadah, mari satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami akan ibadah, pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Engkau yang bertakhta atas pujian dan penyembahan yang kami bawa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus buat kasih-Nya, berkat-Nya yang begitu baik, yang begitu kita rasakan dalam hidup kita. Kita akan menyanyikan gunaikan syukur. Gunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu, Kemuliaan hanya bagimu. terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Tiap perisai kita, tanduk keselamatan kita, Tuhan Yesus adalah penolong kita, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Amin.
dalam hidup kami. Kami ada semua karena anugerah-Mu Bapa, semua karena kasih-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Dan saat ini Bapa, kembali kami kaum wanita-Mu yang ada, kami bersama-sama akan duduk diam di kaki-Mu Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun, menyertai setiap perkataannya, semuanya berasal dari isi hati-Mu. Roh Kudus mengurapi setiap kami kaum wanita-Mu yang ada. Biarlah dengan penuh antusias, dengan semangat Bapa, kami mau mendengarkan suara-Mu yang menjadi kekuatan, makanan rohani bagi setiap jiwa-jiwa kami. Terima kasih Bapa, kami berikan waktu kami untuk kami dekat dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan yang terbaik untuk-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Siapapun kita yang hari ini ada bersama-sama untuk menikmati kabar sukacita ibadah online Komisi Wanita Mahanaim di tempat ini. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan, dan saatnya pagi ini kita kembali membuka hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah dengan segenap hati kerinduan kita boleh datang kepada Tuhan, dan Roh Kudus akan terus memberikan pengertian kepada kita apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Pagi hari ini tema firman Tuhan kita adalah setia sampai akhir. Ketika kita berkata tentang kata kesetiaan, ini adalah satu kata yang mungkin mudah untuk kita ungkapkan, tetapi sulit untuk kita lakukan. Karena dalam kesetiaan ini dibutuhkan satu perjuangan, satu usaha, ya, bukan hanya kata-kata biasa atau hal yang biasa saja. Seperti yang diungkapkan di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Mari kita baca. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Mungkin kita juga banyak menjumpai orang yang memiliki sifat yang baik, mereka yang suka memberikan pertolongan, mereka yang suka membantu, tetapi dalam bentuk kesetiaan mungkin masih diragukan, ya. Oleh sebab itu ada ungkapan katakan bahwa orang baik belum tentu setia, tetapi orang yang setia pastilah baik. Ya, nah ini adalah menjadi satu renungan bagi kita bagaimana sikap kita dan apa yang Tuhan rindukan bagi kita umat-umatnya untuk senantiasa memiliki satu bentuk kesetiaan. Kata kesetiaan ini berarti keteguhan hati, ketaatan, dan dapat dipercaya. Ketika kita berbicara tentang kesetiaan ini, kita diingatkan akan perjanjian pernikahan kita, atau mungkin anak kita atau siapapun ketika kita menghadiri ibadah pemberkatan pernikahan yang kudus. Di situ ada janji tentang janji nikah, ya, di mana kita setia kepada pasangan kita. Dikatakan baik dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan susah maupun senang, bahkan dalam keadaan kaya maupun miskin. Nah, tentu dalam proses perjalanannya, dalam membina rumah tangga, memasuki rumah tangga seperti yang kita alami, mungkin hal ini sulit, ya, kita terima untuk menjaga yang namanya kesetiaan. Tetapi puji Tuhan, kalau sampai hari ini kita bisa memegang teguh janji pernikahan kita. Ya, karena banyak rumah tangga, baik rumah tangga duniawi maupun rumah tangga Kristen, anak-anak Tuhan, yang sepertinya janji kesetiaan ini begitu mudah untuk dilanggar. Ketika perjalanan kehidupan rumah tangga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, mungkin ketika sifat asli dari setiap pasangan mulai muncul tidak berkenan, banyak
rumah tangga yang menjadi goyah, bahkan akhirnya memutuskan untuk bercerai. Di mana janji kesetiaan itu yang sudah kita ikrarkan? Nah, pagi hari ini kita mau belajar apa yang Tuhan rindukan. Tidak hanya kepada pasangan kita atau kepada suami, kepada sesama, mungkin dalam ketika kita bekerja juga kita setia kepada pimpinan kita. Terlebih firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk kita setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ada satu contoh di dalam Alkitab tentang Rut. Ya, saya sangat diberkati dengan ayat ini. Di dalam Rut pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 kita baca. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Ini satu ungkapan yang Rut nyatakan kepada Naomi di tengah perjalanan kembali ke Bethlehem. Karena apa yang terjadi di Moab itu sangat menyakitkan. Naomi meminta kepada kedua menantunya untuk meninggalkan dia dan kembali kepada orang tuanya. Orpa kembali kepada orang tuanya. Tetapi Rut memiliki keteguhan hati, memiliki satu ketaatan. Dia tetap mau mengikuti Naomi apapun keberadaannya. Hanya seorang janda yang miskin yang tidak memiliki apa-apa. Inilah bentuk kesetiaan yang Rut nyatakan kepada almarhum suaminya. Dia tunjukkan kesetiaannya kepada Naomi yang adalah mertuanya sendiri. Sungguh luar biasa. Ya, dan akhirnya dengan kesetiaan yang Rut boleh ambil, ya, yang boleh Rut lakukan. Di sini dikatakan bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Jadi kesetiaannya sangat besar. Bukan hanya kepada keluarga, bukan hanya kepada bangsanya, tetapi kesetiaan kepada Allah yang disembah oleh Naomi itu juga akan dinyatakan oleh pribadi Rut sendiri. Dan akhirnya Rut mendapatkan satu berkat yang luar biasa. Kehidupannya boleh diberkati dengan hadirnya Boaz yang menjadi perlindungan di dalam kehidupannya. Bahkan Rut juga ada di dalam silsilah dari Tuhan Yesus sendiri. Inilah satu bentuk kesetiaan yang dinyatakan oleh Rut. Dia tetap teguh kepada komitmennya, tidak digoyahkan dengan keberadaan yang dimiliki, apapun yang dimiliki oleh Naomi. Ini satu gambaran di dalam kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Kita mau tetap teguh di dalam kita setiap apapun keberadaan kita. Dan tidak hanya itu saja, Tuhan Yesus pun memberikan satu perumpamaan tentang kesetiaan ini. Di dalam Matius pasal yang ke-25, di situ diceritakan ada seorang tuan yang berpergian ke luar negeri dan dia mempercayakan talenta-talenta kepada hamba-hambanya yang harus dikerjakan. Kita tahu bahwa setiap hamba-hamba ini dipercayakan dengan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Ternyata yang 5 talenta dia mampu mengerjakan, dia mampu melakukan, melipat gandakan menjadi 10 talenta. Demikian juga yang 2. Dan apa yang dikatakan oleh tuannya ini kepada hamba yang dapat melakukan, mengerjakan tugasnya. Di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ini adalah satu reaksi dari Tuan yang sudah mendapatkan hambanya yang mampu melakukan apa yang diharapkan, yang mampu mengerjakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dan apa yang dikatakan Tuhan ini kepada hamba
yang tidak mengerjakan, yang hanya memiliki 1 talenta, dia hanya mengubur, dia tidak mengerjakannya. Di ayat yang ke-30, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Luar biasa. Ternyata ketika hamba ini tidak mengerjakan talenta yang dipercayakan, dia masuk ke dalam neraka, ke dalam kekekalan. Dia disebut sebagai hamba yang jahat, hamba yang malas. Karena apa yang dipercayakan kepadanya dia tidak kerjakan dengan ketaatan. Dia tidak mampu melakukan, bertanggung jawab akan apa yang sudah diberikan oleh tuannya ini. Nah, ini adalah gambaran kepada kita sebagai umat-umat Tuhan. Tuhan di sini berbicara tentang Tuhan Yesus sendiri, dan hamba-hambanya adalah kita. Kita sebagai orang yang ditebus, sebagai umat percaya bahwa kita juga diberikan talenta-talenta oleh Tuhan untuk kita kembangkan, bukan untuk kita simpan. Seringkali banyak hal yang menghambat untuk kita mengerjakan, seperti tadi hamba yang hanya 1 talenta. Ada kemalasan, ada sikap yang memberontak, menolak. Tetapi tentu kita rindu dengan talenta yang Tuhan berikan, kita mampu menjadi hamba-hamba yang dapat dipercaya. Jadi kesetiaan di sini juga berarti dapat dipercaya dan dapat melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-101 ayat yang ke-6, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Artinya orang yang setiawan di pandangan Tuhan, di penilaian Tuhan, adalah orang yang melayani Tuhan. Amin. Kita bersyukur kalau kita dipercayakan untuk ambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik melayani Tuhan secara pribadi, ketika kita membangun satu hubungan yang indah dengan Tuhan, melalui doa kita, penyembahan kita kepada Tuhan, meluangkan waktu kita untuk melayani Tuhan. Bahkan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan, apapun yang bisa kita lakukan, kita mau lakukan dengan sepenuh hati kita, dengan segenap hati kita. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang setiawan, orang-orang yang hidupnya benar, orang-orang yang mau melayani Tuhan. Dan kita lihat di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tadi, ternyata ada buah yang indah yang dimiliki oleh hamba-hamba yang setia tadi. Dia diundang untuk menikmati kebahagiaan bersama dengan tuannya. Bahkan tidak hanya itu, dia juga mendapatkan satu promosi yang indah daripada Tuhan, untuk diberikan tanggung jawab yang besar. Ketika kita setia di dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan kita kepercayaan untuk melakukan perkara yang besar. Amin. Mari kita mau belajar untuk tetap setia di dalam kita mengiring Tuhan. Mungkin hari-hari ini sulit atau mungkin banyak kendala untuk kita melakukan kesetiaan ini. Ingat, kesetiaan ini adalah satu perjuangan, proses yang harus kita lakukan. Kita mau tetap teguh pada panggilan kita semuanya. Kenapa? Kita ingat, karena Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia juga adalah Allah yang setia. Seperti dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13, jika kita tidak setia, Dia, Allah, Yesus tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi ketika mungkin banyak kehidupan kita mengecewakan, kehidupan kita tidak layak, tetapi firman Tuhan katakan Yesus tetap setia bagi kita. Dia tetap setia di dalam janji-janjinya kepada kita semuanya. Amin. Hari ini kita ada. Inilah bentuk kesetiaan Tuhan.
Kita hidup di dalam janji-janjinya Tuhan. Tuhan pelihara kita, Tuhan berkati kita. Ketika kita di dalam masalah, Tuhan luputkan kita, Tuhan berikan jalan keluar. Mungkin kita juga diberikan damai sejahtera, ketenangan ketika kita ada di dalam masalah, pergumulan, bahkan penderitaan. Inilah satu bentuk kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berapa banyak janji-janji yang sudah kita katakan yang tidak kita tepati. Tuhan tidak lihat itu. Sekalipun kita tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Mungkin ketika kita ditolong oleh Tuhan, kita mudah sekali mengatakan, saya akan setia, saya akan melayani Tuhan, saya akan memberi bantuan bagi pekerjaan Tuhan. Dan banyak sekali yang mungkin janji-janji yang kita ungkapkan. Tetapi pada kenyataannya, mungkin ketika berkat itu datang, kita sulit untuk melakukannya. Atau ketika kita sudah mendapat pertolongan, kita lupa dengan janji yang sudah kita ungkapkan kepada Tuhan. Tetapi ingat firman Tuhan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Itulah Tuhan kita, Yesus kita, juru selamat kita. Dan kesetiaan Tuhan yang paling besar Dia tunjukkan dengan kematiannya di kayu salib. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8, dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah bentuk kesetiaan Tuhan bagi kita. Haleluya. Pagi hari ini mari kita mau buka hati kita, pikiran kita. Mungkin hari ini ada yang berusaha untuk menolak, atau mungkin banyak yang diantara kita berdalih untuk menolak setiap pelayanan-pelayanan yang dipercayakan. Kita lihat kepada pribadi Tuhan Yesus yang setia sampai mati di kayu salib, hanya untuk keselamatan kita, hanya untuk kemenangan kita, hanya untuk umat-umatnya yang Dia kasihi. Inilah gambaran kasih Tuhan yang besar. Jadi kesetiaan Tuhan Dia berikan hidupnya. Kesetiaan Tuhan Dia berikan dengan cara mengasihi kita sebagai umat-umatnya. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih ada di dalam panggilan Tuhan. Melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah kita melihat satu pribadi ini yang sungguh luar biasa, yaitu Tuhan Yesus kita sendiri. Dalam keadaan apapun, Dia tetap setia bagi kita. Dia selalu ada bagi kita. Dia memberikan perlindungan bagi kita. Kita lihat juga di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-4. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampang yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ini adalah bagaimana dinyatakan bentuk kesetiaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kita umat-umatnya. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Mungkin hari-hari ini banyak hal yang kita jumpai, sakit, penyakit, wabah, pandemi ini. Tetapi kita merasakan kalau sampai hari ini kita terpelihara, kita ada dalam lindungan Tuhan, kita ada di dalam kepak sayapnya Tuhan. Inilah salah satu bentuk kesetiaan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Amin. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari jangan keraskan hati kita. Biarlah kita mau tetap memiliki hati yang lembut, untuk kita menerima panggilan Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi tugas kita. Kita singkirkan keegoan kita, kita singkirkan kepentingan pribadi kita,
Tetapi kita mau menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, sehingga berkat Allah menjadi bagian kita. Buah dari kesetiaan itu senantiasa ada bagi kita. Seperti di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan demikian bunyi firman Tuhan bagian B, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Inilah buah yang akan kita capai, kita raih ketika kita setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita akan menerima mahkota kehidupan. Luar biasa. Berarti ada satu jaminan yang kekal di dalam kehidupan kita semuanya. Apapun pergumulan, tantangan yang kita hadapi, jangan sampai iman kita menjadi luntur, kesetiaan kita menjadi luntur, kita lupa dengan kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau tetap teguh, memiliki hati yang teguh, loyalitas di dalam kita mengiring Tuhan. Upahnya adalah mahkota kehidupan. Haleluya, puji Tuhan. Setia sampai akhir. Ya, baik kepada pasangan kita, pada sesama kita, terlebih kepada Tuhan yang sudah setia kepada kita semuanya. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati kita semua. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kita akan nikmati kemenangan, berkat yang indah daripada Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kita sudah menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mau tetap setia di dalam kita mengiring Tuhan, karena Tuhan Yesus kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dan Dia selalu setia bagi kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Setiap sesampai Tuhan datang, setiap sampai Tuhan datang, setia, 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 haleluya, setia sampai Tuhan datang. Kami mau setia, setia sampai Tuhan datang, haleluya, setia sampai Tuhan datang, setia, 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 haleluya, setia lagi ya. Mari sama-sama kita naikkan pujian Dia sampai Tuhan. Amin, amin. Setia sampai Tuhan datang, setia, 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 haleluya, setia sampai Tuhan datang. Amin, haleluya. Inilah komitmen kami. Kita mau tetap ada di dalam kita mengikuti setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah ajar kami untuk semua kita boleh tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman-Mu yang tertanam senantiasa di dalam hati kami semuanya. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Untuk kami tetap setia di dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Apapun keberadaan kami mau tetap setia, karena Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang begitu memperhatikan senantiasa keberadaan kami. Pakai kami semua menjadi saluran berkat-Mu dengan setiap apapun yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat Allah, untuk kasih setia Allah yang luar biasa bagi kami. Terlebih Tuhan, teladan yang sudah Tuhan tunjukkan melalui kematian-Mu, pengorbanan-Mu, kesetiaan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh menerima keselamatan yang indah di dalam Engkau. Bersyukur kepadamu Bapa. Pagi hari ini Tuhan, memberkati seluruh kaum wanita-Mu, siapapun yang hari ini Tuhan izinkan boleh ada bersama-sama dengan kami di ibadah Komisi Wanita Mahanaim di tempat ini. Diberkatilah mereka semua Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa buka jalan bagi setiap pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi. Mungkin ada sakit penyakit yang sedang dihadapi. Kiranya Tuhan Kau akan menolong, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Sehingga pagi ini ada sukacita surgawi yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah beribadah, memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, dan kita juga sudah menikmati berkat dari firman Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Amen. Terima kasih untuk Ibu Tina yang sudah menyampaikan, membawa kita untuk lebih dekat dengan Tuhan lewat pujian penyembahan, dan juga Ibu Desi yang sudah membawakan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kita juga diajar lewat firman Tuhan yang dibagikan untuk tetap setia mengiring Tuhan, untuk tetap setia sampai akhir hidup kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Mari ibu-ibu, kita akan menikmati ibadah kaum wanita selanjutnya pada 2 minggu yang akan datang, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, salam sukacita.